semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di podcast Our Voice Matters, platform di mana kita ngobrolin isu-isu sosial yang ada di sekitar kita dengan perspektif ilmu komunikasi. Gue Fitri Novitasari dengan NIM 12513204149 dan teman saya. Gue Fatima Paneh dengan NIM 1251320151. Dan gua Raffi Zaidan Afkari dengan NIM 12513202160. Oke, kita mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan hari ini kita mau bahas topik yang kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Yes, kita hari ini adalah miskomunikasi dalam pertemanan Gen Z. Atau lebih tepatnya, kenapa sih kita tuh sering banget salah paham tentang atau isi-isi chat gitu. Nah, literally pernah nggak sih kalian tuh ngirim chat biasa aja, tapi teman kalian tuh malah ngambek atau kalian dibalas K doang, terus overthinking sendiri. Nah, itu dia. Jadi, di episode kali ini, kita bakal bedah tuntas kenapa miskomunikasi itu gampang banget terjadi di era digital ini. Dan tentunya kita bakal sambungin sama teori komunikasi yang udah kita pelajari. So, stay tune guys! Oke guys, gue mau cerita dulu nih pengalaman pribadi. Jadi kemarin gue chat teman gue, terus tanya, udah makan belum gitu. Biasa kan basa-basi, tapi dia cuman bales, udah titik, udah gitu doang. Wait, udah dengan titik atau tanpa titik nih? Dengan titik, makanya gue langsung panik. Gue mikir, dia marah ya? Gue salah apa ya? Terus gue kepikiran seharian guys, seharian. Basic overthinking Gen Z nih. Terus gimana endingnya? Ternyata dia emang lagi buru-buru aja, nggak ada apa-apa. Cuman karena dia balas singkat dengan titik, gue udah bikin skenario sendiri di kepala gue bahwa dia lagi kesal atau apa gitu sama gue. Nah, ini nih contoh sempurna miskomunikasi. Dan ini bukan cuma kamu aja yang ngalamin. Menurut survei dari Pew Research Center, 70% remaja itu mengakui pernah mengalami yang namanya miskomunikasi gara-gara text message. 70%? That's a lot. Berarti dari 10 orang, 7 orang pernah ngalamin dong. Itu artinya hampir semua teman-teman kita pernah ngalamin juga dong. Exactly. Dan biasanya miskomunikasi ini terjadi karena beberapa hal. Ada yang karena interpretasi dalam pikirannya sendiri, ada yang karena nada bicaranya yang nggak kedengaran, atau bahkan cuma gara-gara emoji yang kurang. Atau gara-gara dibales lama mungkin. Padahal orangnya lagi sibuk atau HP-nya lagi dicas gitu. Tapi kita udah kepikiran macem-macem gitu. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pentingnya nih, ke bagian yang lebih seriusnya. Sebenarnya, dari sudut pandang ilmu komunikasi, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Nah, oke. Jadi ada beberapa teori komunikasi yang bisa jelasin fenomena ini. Yang pertama tuh kita harus paham dulu tentang model komunikasi Shannon-Weaver. Jadi dalam model ini, komunikasi itu terdiri dari sender, message, channel, receiver, dan yang paling penting itu noise. Nice. Maksudnya suara berisik gitu. Bukan cuma berisik secara harfiah. Noise di sini adalah gangguan yang bikin pesan kita itu nggak sampai dengan utuh atau malah disalahartikan. Nah, di chat atau text message, noise-nya itu adalah hilangnya elemen nonverbal komunikasi. Oh, maksudnya kayak intonasi suara, ekspresi wajah, sama gestur gitu? Nah, ya betul banget. Menurut Albert Mehrabian, komunikasi kita itu sebenarnya 93% adalah nonverbal, 55%-nya itu dari body language. Nah, 38%-nya dari tone of voice dan cuma 7% dari kata-kata yang kita sering ucapin gitu.
ketika kita chat yang 93% itu hilang, yang tersisa tuh cuma 7% yaitu teksnya doang. Perasaan. Jadi ketika gue baca udah dengan titik, gue nggak bisa dengar tonnya dia. Gue nggak bisa lihat ekspresi wajahnya. Makanya gue interpretasi sendiri berdasarkan mood atau pikiran gue saat itu. Exactly. Ini juga berhubungan dengan teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead. Teori ini bilang bahwa kita itu berkomunikasi menggunakan simbol-simbol yang kita interpretasi berdasarkan pengalaman dan konteks kita sendiri. Nah, masalahnya adalah simbol yang sama bisa diinterpretasi beda-beda oleh orang yang berbeda. Contohnya gimana tuh? Contohnya gini, emoji senyum biasa kan, tapi Mm-mm. buat sebagian orang itu emoji ini kelihatan sarkastik atau pasif agresif. Ada yang ngerasa emoji ini tuh friendly, ada yang ngerasa creepy. Beda interpretasi, guys. OMG iya, gue juga gitu. Kalau ada orang yang pakai emoji senyum, berasa tuh orangnya lagi sinis atau gimana gitu. Padahal mungkin dia cuma mau ngasih emoji senyum biasa. Nah, terus ada solusinya nggak sih biar kita tuh nggak miskomunikasi mulu? Adalah ini yang namanya communication theory dari Howard Gills. Teori ini bilang bahwa kita harus menyesuaikan gaya komunikasi kita dengan lawan bicara. Di konteks chat kita bisa tambahin emoji biar nada bicara kita lebih jelas, pakai voice note atau dirasa teksnya bisa disalahartikan, atau kalau memang penting, mending di telepon aja atau video call, dan yang paling penting konfirmasi langsung kalau ada yang nggak jelas jangan asumsi sendiri. Hmm, oke. So, sekarang kita udah tahu nih teorinya. Sekarang gimana cara kita aplikasikan semua ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Gue punya beberapa tips nih dari pengalaman pribadi. Yang pertama tuh, jangan langsung overthinking kalau dibalas singkat atau lama. Kasih benefit of the doubt dulu. Mungkin mereka emang lagi sibuk atau HP-nya lagi lowbat. Kedua, kalau kamu ngerasa chat kamu bisa disalahartikan, tambahin konteks. Misalnya daripada cuma bilang oke, mending oke Kak, siap. Nah, itu tambahin emot senyum tuh, kelihatan lebih friendly kan. Ya sih, betul. Nah, terus yang ketiga nih penting banget nih. Kalau ada yang nggak jelas atau kamu ngerasa miskomunikasi, langsung tanya aja. Jangan biarin miskomunikasi ini berkembang jadi konflik yang lebih besar. Better ask than assume wrong. Tuh. Dan yang keempat, be mindful. Dengan cara kita ngetik, ingat di balik layar HP itu ada manusia yang punya perasaan. Coba bayangin kalau kita ketik, kita ucapin langsung ke dia. Kira-kira dia bakal tersinggung nggak gitu? Bener banget. Dan satu lagi nih yang sering dilupain. Read the room or in this case read the chat history. Lihat konteks pembicaraan sebelumnya, jangan tiba-tiba ngirim pesan yang bisa bikin salah paham tanpa ngerti konteks. Dan yang terakhir guys, ingat bahwa komunikasi itu adalah tanggung jawab dua pihak. Bukan cuma pengirim pesan aja yang harus jelas, tapi penerima juga harus open-minded dan gak langsung judge gitu. Oh iya, gue ingat ada case lain nih. Jadi, teman gue pernah putus sama pacarnya gara-gara chat. Si cowok ngirim, kamu cantik kok, dengan huruf kecil semua. Terus ceweknya ngerasa itu tuh kurang effort atau gimana gitu. Padahal si cowok emang suka ngetik lowercase gitu semua gitu. Pakai huruf kecil, tapi ceweknya itu udah overthinking duluan. Wah, that's a perfect example of interpretation in juga relate sama Sapir-Whorf hipotesis. Bahasa mempengaruhi cara kita berpikir. Buat si cewek, huruf kapital sama dengan effort dan keseriusan. Buat si cowok,
lowercase sama dengan casual dan comfortable. Beda persepsi kan? Heeh, ujung-ujungnya mereka putus gara-gara hal sepele kayak gini. Makanya penting banget guys komunikasi yang jelas itu. Oke guys, sebelum kita tutup podcast hari ini, ada refleksi nih dari kita bertiga. Dari pengalaman bikin podcast ini, gue jadi lebih aware bahwa ternyata komunikasi itu kompleks banget. Yang kelihatan simple kayak ngirim chat, ternyata banyak banget layarnya. Dan gue jadi belajar bahwa teknologi itu emang mempermudah kita berkomunikasi. Tapi di sisi lain juga bisa jadi penghalang kita kalau nggak bijak menggunakannya. Kita perlu lebih mindful lah dalam berkomunikasi di era digital ini. So, pesan dari kita bertiga, be kind, be clear, and don't hesitate to ask when something's unclear. Communication is a two-way street, guys. Dan ingat, it's okay to pick up the phone and actually talk. Suara manusia itu penting, bukan cuma teks di layar. Terakhir nih, mari kita jadi generasi yang nggak cuma jago berkomunikasi lewat teknologi, tapi juga paham esensi komunikasi yang sesungguhnya, yaitu saling memahami. Alright everyone, that's a wrap. Terima kasih udah dengerin podcast kita. Kalau kalian punya cerita tentang miskomunikasi atau mau sharing pengalaman, drop di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, and share podcast ini ke teman-teman kalian yang sering miskomunikasi juga. Follow juga sosial media kita buat update episode selanjutnya. This has been Our Voice Matters, where every voice counts. See See you you in in the the next next episode. episode. Bye-bye Bye-bye. semuanya.